channel Sutradara Galau, yang mana biasanya kita akan membahas fakta menarik seputar dunia pesantren dan juga dunia kaum sarungan. Jadi pada kali ini ada yang berbeda karena memang setelah sukses saya mereview, bisa dibilang sukses atau enggak, tapi viewernya lumayan banyak buat hitungan akun YouTube yang kecil ini, tapi lumayan lah ya kan. Setelah sukses dengan mereview kitab fikih, jadi ada beberapa komentar yang aku baca itu mereka meminta saya untuk mereview kitab tafsir. Tapi karena saya ini nggak terlalu ahli di bidang ilmu tafsir, ya walaupun sebenarnya saya ada sedikit basic lah untuk memahami salah satu bidang ilmu tafsir seperti itu ya. Karena memang saya akui dengan segala keterbatasan keilmuan saya ini kurang memahami apa yang begitu detail dengan ilmu-ilmu tafsir. Jadi kalian bisa mencari di akun-akun YouTube lain atau video-video lain. Tapi ya di sini atau di video ini saya akan menjelaskan apa yang saya ketahui tentang ilmu tafsir. Oke, yang pastinya dengan segala keterbatasan keilmuan saya. Tapi sebelumnya kayaknya kurang afdol kalau kita nggak membahas tentang proses turunnya Al-Quran. Jadi proses turunnya wahyu itu banyak banget melalui proses-proses. Ibarat kata kalau kamu itu pengen PDKT, ya pastinya kamu itu perlu ada beberapa proses, dan yang pastinya nggak langsung nyablak ngomong sama doi kalau lu suka sama doi. Yang ada itu pasti si doinya kaget dan ya kamu bakal ditolak. Pengalaman. Jadi proses turunnya Al-Quran itu kalau saya simpulkan itu ada sekitar mungkin ada 5 atau 6 proses, tapi nggak tahu karena materinya ada di laptop saya ini ya. Jadi ya kalau saya agak ngelirik dikit ke bawah ya berarti ini saya lagi baca materi, jadi mohon maklum apa adanya. Lanjut kita langsung ke proses pertama. Jadi proses pertama dari turunnya Al-Quran adalah Allah itu menyampaikan atau Allah itu mengucapkan firman-Nya yang kemudian diterima oleh malaikat Jibril sesuai dengan apa yang dipahami. Nah, ini terjadi proses pertama, yaitu proses pemindahan wahyu. Wahyunya ini diterima oleh malaikat Jibril dalam perlu digarisbawahi sesuai dengan apa yang dipahami malaikat Jibril. Lanjut dengan proses kedua adalah malaikat Jibril menerima wahyu yang diucapkan atau yang disampaikan oleh Allah, yang kemudian malaikat Jibril ini memberikan atau menyampaikan wahyu ini kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW sesuai dengan medium bahasa yang dipahami oleh Nabi Muhammad, yaitu medium bahasa Arab. Kenapa harus dengan menggunakan bahasa Arab? Ya karena Rasulullah sendiri itu orang Arab gitu ya. Coba kalau Rasulullah itu orang Amerika ya mungkin pakai bahasa Inggris ya. Apalagi kalau orang Indonesia khususnya orang Sunda ya bisa jadi Al-Quran itu turun dengan menggunakan bahasa Sangsekerta gitu. Jadi ibarat kata kalau ente atau Presiden Rusia itu pengen beli pentol ke Indonesia gitu ya. Beli pentol, kalau kalian nggak tahu pentol kebangetan itu ya. Semisal Presiden Rusia itu pengen beli pentol di Indonesia, tapi karena Presiden Rusia itu nggak bisa ngomong bahasa Indonesia, jadi Presiden Rusia ini ngasih tahu ke ajudannya yang bisa bahasa Indonesia gitu. Ibarat kata seperti itu. Jadi Presiden ngomong ke ajudannya yang bisa bahasa Indonesia, nanti ajudannya ngasih tahu ke tukang pentol yang ada di Indonesia bahwa Presiden Rusia ini pengen makan pentol seperti itu. Jadi artinya di sini ada komunikasi yang baik antara beberapa pihak seperti itu ya kalau di dalam ilmu komunikasinya. Tapi karena masa pandemi seperti ini, mohon maaf kepada dosen ilmu komunikasi kalau saya kurang paham gitu atau ada kesalahan. Lanjut proses ketiga dari turunnya Al-Quran itu tidak berhenti di Kanjeng Nabi saja, tetapi di proses ketiga ini Rasulullah itu menjelaskan, menyampaikan dan juga mentafsirkan serta memberi contoh praktis dari wahyu yang diturunkan seperti itu. Tentunya ya proses ketiga ini nggak berhenti di proses tentunya turunnya wahyu Al-Quran ini nggak berhenti di proses ketiga saja. Artinya ketika Rasul menyampaikan wahyu terus sama sahabat itu dipahami ataupun dihafalkan, itu nggak berhenti di situ saja karena memang ada proses yang keempat. Apa sih proses yang keempat itu? Yaitu proses pengumpulan ayat Al-Quran yang dicatat dalam beberapa bentuk kemudian disatukan. Yang pastinya proses pengumpulan ayat ini terjadi setelah Rasulullah wafat. Ya memang kita ketahui bahwasanya pembukuan Al-Quran itu terjadinya setelah masa Rasulullah wafat.
Yang mana hal ini setelah terjadinya perdebatan sengit antara para sahabat ya. Samalah kayak anggota DPR ya kan, suka berdebat gitu. Jangan anggota DPR deh, kita aja sesama organisasi ya kan, sesama mahasiswa, sesama santri ya, namanya berdebat ya. Pasti ada lah dikit-dikit. Lanjut ke proses kelima. Proses kelima itu adalah memperbanyak mushaf yang telah selesai pada masa sebelumnya ya kan. Kalau masa sebelumnya itu berarti pembukuan atau pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Proses kelima ini adalah memperbanyak mushaf yang telah selesai pada masa sebelumnya. Walaupun sempat terjadi beberapa kendala, ya ada beberapa kendala ketika memperbanyak mushaf, yang mana diantaranya perdebatan seputar perbedaan qiraat. Yang mana kita ketahui bahwasanya qiraat atau tata cara membaca Al-Quran gitu ya, itu memang ada 7 atau yang biasa disebut dengan qiraatus sab'ah seperti itu. Jadi itu ada beberapa kendala dalam memperbanyak mushaf yang telah selesai pada masa sebelumnya. Nah, setelah semua proses dilewati ya barulah kita mengenal Al-Quran yang kita baca, kita nikmati seperti sekarang ini. Tapi apakah proses turunnya wahyu itu sudah selesai? Oh belum, ternyata. Walaupun dibilang sukses dalam pembukuan Al-Quran atau pembukuan kalam ilahi, firman-Nya Allah seperti itu, proses yang keenam adalah boleh jadi penafsiran dan penerjemahan ayat Al-Quran ke dalam berbagai bahasa yang ada di dunia. Yang mana proses ini tentunya melibatkan unsur kebudayaan lokal, interpretasi, ekspresi, dan lain-lain. Jadi penafsiran Al-Quran sendiri mungkin berbeda-beda ya di tiap negara gitu. Kalau di Indonesia ya bisa jadi tafsir Al-Quran beda dengan tafsir yang ada di Mekah, atau tafsir Mekah bisa jadi beda dengan tafsir yang ada di Yaman ataupun India dan lain sebagainya. Nah, karena kali ini kita membicarakan tentang tafsir ya kan, sebelum kita mereview kitab tafsir, ada baiknya kita itu mengetahui, atau ada baiknya saya menyampaikan bahwa tafsir itu ternyata ada macam-macamnya, ya kan? Jadi tafsir itu ada 2 macam. Ada yang namanya tafsir biriwayat, ada juga tafsir birra'i. Apa sih perbedaan antara tafsir biriwayat dengan tafsir birra'i? Oke, jadi yang dimaksud dengan tafsir biriwayat itu, tafsir ini adalah tafsir yang mana memahami kandungan ayat Al-Qur'annya lebih menitik beratkan kepada ayat Al-Qur'an dan juga riwayat hadis ya. Jadi ibarat kata Al-Qur'an ini ditafsirkan oleh Al-Qur'annya sendiri gitu. Seperti ada beberapa makalah atau kalamnya ulama, Al-Qur'anu yufasiru ba'duhu ba'don. Al-Qur'an itu mentafsirkan sebagian dengan sebagian yang lain seperti itu. Dan juga Al-Qur'an di sini ditafsirkan oleh beberapa hadis yang masih ada kaitannya dengan Al-Qur'an. Jadi jarang banget tuh yang namanya ada pemikiran-pemikiran penulis yang dituangkan di dalam kitab tafsir tersebut. Contoh kitab tafsir yang mewakili metode seperti ini itu bisa dibilang tafsirnya tafsir At-Tabari. Kalau kalian penasaran tafsir At-Tabari itu kayak gimana, ya saya kasih lihat gambarnya. Tapi belum selesai. Kitab tafsir biriwayah ini ternyata terbagi lagi menjadi 2. Ada yang namanya tafsir. Jadi kalau yang tadi itu menjelaskan tafsir itu ada 2, tafsir biriwayah dan juga tafsir birra'i. Nah, tafsir biriwayah ini terbagi lagi menjadi 2. Ada tafsir at-tahlili dan juga tafsir maudhu'i. Maksudnya tafsir at-tahlili itu gimana? Jadi mufassir atau pentafsir ya, pengarang kitab tafsir tersebut memulai kitab tafsirnya dari dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Jadi berurutan tuh kitab tafsirnya dari awal sampai akhir gitu. Tapi kalau tafsir maudhu'i itu maksudnya gimana? Kalau tafsir maudhu'i itu artinya tematis, yang mana artinya mufassir ini tidak menulis tafsirannya itu dari awal sampai akhir Al-Qur'an, tetapi menyesuaikan dengan tema saja. Contohnya kalau kita ingin mengetahui tentang Islam gitu ya, jadi di kitab tafsir ini seluruh ayat yang ada kaitannya dengan Islam itu dikumpulkan menjadi satu tema seperti itu. Ibarat kata kalau kita lagi jajan ke warung gitu ya, jadi ada satu rak itu khusus buat keperluan dapur ya kan, satu rak lagi khusus untuk bahan adonan kue, satu rak lagi khusus buat susu bayi ya, seperti itu. Itu jadi bisa dibilang itu
penggambaran tafsir Maudhu'i seperti itu. Tapi pelopor dari kitab tafsir Maudhu'i ini namanya adalah Muhammad Al-Biqai. Kalau dari Syiah ya kan, kalau dari Syiah yang menganjurkan metode model ini adalah Muhammad Baqir As-Sadr. Tapi kalau di Indonesia sendiri, siapa lagi kalau bukan Kiai Haji Quraisy Shihab. Terlepas dari kabar miring bahwa beliau ini tapi menganut ajaran-ajaran yang menyimpang ya. Tapi reputasi beliau seputar ilmu tafsir itu perlu diakui dan perlu layak diacungi jempol. Oke. Nah, yang kedua adalah tafsir biroi. Jadi kalau tafsir birawayah itu ya berarti pentafsirannya itu lewat Al-Quran, melalui ayat-ayat Al-Quran dan juga beberapa hadis. Tapi kalau tafsir biroi ya berarti pentafsirannya ini dengan kalau tafsir biroi ya berarti tafsirnya ini itu ditafsirkan melalui pemikiran-pemikiran si mufasir tersebut atau sang mufasir tersebut. Jadi sepertinya bisa dibilang jarang gitu peletakan ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis untuk mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Salah satu kitab yang memakai metode ini, kitab tafsir biroi di sini. Ya, ada salah satu kitab yang terkenal itu namanya Tafsir Al-Manar ya. Jadi kalau di mana contoh kitab tafsir birriwayah ya berarti tafsir At-Tabari. Tapi kalau kitab tafsir biroi itu salah satu kitabnya adalah Tafsir Al-Manar gitu. Jadi jangan lupa men. Jadi awas jangan salah kalau beli di toko kitab ya. Kalau dibagi lagi tafsir ini bisa terbagi menjadi 3. Ya, kalau tafsir birriwayah itu ada terbagi lagi menjadi 2, yaitu tafsir tahlili dan tafsir Maudhu'i. Tapi kalau di tafsir biroi itu terbagi menjadi 3. Apa saja sih? Ketiganya itu adalah tafsir bil ilmi, yang mana artinya menafsirkan fenomena alam dengan merujuk ayat Al-Quran. Untuk sekarang ini kan banyak nih, ada orang yang biasanya cocokologi ya kan. Ayat Al-Quran ini, ayat Al-Quran urutan sekian, surat Al-Quran urutan kesekian, juz Al-Quran urutan kesekian, terus dihitung-hitung digabungin jadi satu, menghasilkan angka, terus angkanya itu dicocokkan dengan kondisi bangsa saat ini atau kondisi alam saat ini, yang kemudian dia memviralkannya dengan segala keterbatasan keilmuannya. Itu ternyata itu ternyata tindakan yang kurang tepat, tapi ternyata itu ada ilmunya. Kalau kalian penasaran dengan ilmu tersebut, nanti bakal saya bikin videonya. Karena ini channelnya kecil, jadi kalau di atas 10 like ya berarti nanti saya bikinin videonya. Oke. Selain tafsir bil ilmi, ada juga tafsir falsafi, yaitu menggunakan filsafat untuk menafsirkan Al-Quran. Selain itu ada tafsir sastra yang lebih menekankan aspek sastra dari ayat Al-Quran. Nah, tapi kalau semisal ada pertanyaan, kira-kira dari semua kitab tafsir atau tafsir itu, tafsir mana nih yang paling benar atau setidaknya mendekati kebenaran ya. Kadang kita suka ditanya, ini benar atau enggak gitu, atau ini saya pengennya benar ya, saya pengennya pembuktian yang benar atau setidaknya ada unsur kebenarannya lah, atau setidaknya mendekati kebenaran gitu ya. Jadi kalau semisal kita ditanya tafsir mana nih yang paling benar atau setidaknya yang paling mendekati kebenaran. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, jadi Syekh Abdullah Darraz itu mengatakan bahwa Al-Quran itu ibarat kata seperti intan berlian. Mau dipandang dari mana aja juga pastinya akan tetap memancarkan cahaya. Nah, ibarat kata tafsir itu sebagai sebuah alat untuk melihat lebih jelas keindahan intan tersebut. Itu. Jadi nggak usah khawatir, karena semua tafsir Quran itu intinya ya memiliki tujuan yang sama gitu. Intinya apa? Yaitu untuk menyingkap cahaya Al-Quran kayak gitu. Jadi ya nggak usah merasa tafsir ini paling benar, tafsir ini paling benar ya. Jadi tujuan utama dari kitab tafsir itu memang untuk memudahkan kita dalam melihat cahaya hikmah dari Al-Quran tersebut gitu. Oke, mungkin cukup sekian materi video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kaum serungan.